Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldan Fitriani dari kelas 04 SNJT 024 jurusan manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mobilitas sosial. Definisi dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan status sosial seseorang menuju gerak perpindahan status lainnya, atau gerak perpindahan strata seseorang menuju strata lainnya. Tipe-tipe atau bentuk-bentuk dari mobilitas sosial ada 3. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial seseorang yang berpengaruh terhadap derajatnya. Di sini ada 2 macam. Yang pertama ada status sosial naik atau bisa disebut dengan status sosial climbing. Dan yang kedua ada status sosial sinking atau status sosial turun. Di sini contoh dari status sosial climbing yaitu dari seorang karyawan diangkat menjadi seorang manajer. Sedangkan contoh dari status sosial sinking adalah dari manajer diturunkan menjadi staf biasa atau sebagai karyawan. Baiklah, yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang yang tidak berpengaruh terhadap jabatannya, atau perpindahan status ini tidak ada dengan derajat yang sama. Contohnya adalah seperti perpindahan agama atau dipindahkan kerjanya namun tetap dengan jabatan yang sama. Yang ketiga adalah mobilitas lateral. Mobilitas lateral adalah berkaitan dengan wilayah atau seperti contohnya transmigrasi, urbanisasi. Baiklah, di sini ada faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Faktor pendorong dari mobilitas sosial yang pertama adalah perpindahan kondisi sosial. Contohnya seperti di sini adalah krisis ekonomi yang terjadi. Yang kedua adalah perluasan wilayah atau masih bersangkutan dengan perpindahan atau gerak populasi. Contohnya perpindahan wilayah atau program transmigrasi. Yang ketiga adalah komunikasi yang bebas. Yang keempat adalah pembagian kerja. Di sini pembagian kerjanya adalah berkaitan dengan perpindahan tugasnya seseorang walaupun dengan jabatan yang sama atau jabatan yang diberikan lebih tinggi. Yang kelima adalah situasi politik. Baiklah, di sini faktor penghambat dari urbanisasi ini adalah yang pertama adalah kelas sosial, yang kedua adalah diskriminasi, yang ketiga adalah kemiskinan, yang keempat adalah perbedaan gender. Baiklah, yang selanjutnya adalah cara seseorang atau meraih mobilitas sosial ini ada 6. Yang pertama adalah mengubah taraf hidup, yang kedua adalah perubahan tempat tinggal, yang ketiga adalah perubahan tingkah laku, yang keempat adalah perubahan nama, yang kelima adalah pernikahan, dan yang keenam adalah seperti mengikuti organisasi-organisasi tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah saluran dari mobilitas sosial. Saluran dari mobilitas sosial ini adalah terbagi dari 5. Yang pertama seperti organisasi militer, yang kedua seperti organisasi agama, yang ketiga seperti organisasi pendidikan, yang keempat seperti organisasi ekonomi, dan yang kelima adalah seperti organisasi pernikahan. Baiklah, sampai di sini saya dapat menjelaskan hasil dari presentasi saya mengenai mobilitas sosial. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.